Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang aplikasi 22 Coffee. Kita semua tahu masalah klasik saat jam istirahat, yaitu waktu yang terbuang sia-sia hanya untuk mengantri kopi. Padahal bagi mahasiswa atau pekerja, waktu itu adalah sebuah aset yang berharga. Hari ini, kelompok kami yang beranggotakan Sena Nugraha, Bayasandi Himawan, Wimbus Dayu, dan Muhammad Vito akan mempresentasikan aplikasi 22 Coffee. Sebuah perancangan UX yang tidak hanya mendigitalkan menu, tapi menawarkan konsep hybrid experience untuk memangkas waktu dan menyederhanakan proses pemesanan. Nah, latar belakang terbentuknya aplikasi 22 Coffee yaitu proses pemesanan kopi konvensional seringkali menciptakan antrian panjang yang membuat waktu produktif mahasiswa dan pekerja saat jam istirahat. Selain itu, paksaan untuk mengunduh aplikasi yang berat seringkali menjadi hambatan utama bagi pelanggan baru untuk beralih ke layanan digital. Jadi di sini ada 3 permasalahan utama kenapa kami ingin membuat aplikasi 22 Coffee. Yang pertama ada waktu tunggu atau waiting time. Jadi antrian fisik itu mengurangi kenyamanan pengalaman pelanggan. Yang kedua ada cognitive load, yaitu menu di meja kasir yang padat seringkali membingungkan dan memperlambat keputusan. Dan yang terakhir ada registrasi yang rumit. Pengguna enggan memesan jika harus mengisi banyak formulir data diri di awal. Contoh, harus login dulu di awal atau harus daftar akun dulu di awal. Hal tersebut membuat user enggan memesan atau enggan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh kafe. Nah, apa sih keuntungan dari aplikasi 22 Coffee ini? Nah, di sini ada 2 keuntungan. Yang pertama untuk pelanggan dan untuk kedai. Keuntungan untuk pelanggan yang pertama adalah pelanggan tidak perlu antri saat memesan pesanan. Jadi pelanggan hanya memesan dari tempat duduk. Yang kedua, ada pemesanan cepat dan mandiri. Ketiga, ada cashless dan praktis. Dan terakhir ada pesanan diantar ke meja. Jadi pelanggan tidak perlu mengambil pesanan ke meja kasir atau meja hidangan. Gitu. Nah, untuk keuntungan kedai, yang pertama adalah mengulangi kesalahan input. Karena sistem sudah otomatis menginformasikan apa yang dipesan oleh pelanggan. Yang kedua ada proses kerja kasir lebih efisien. Yang ketiga ada pemantauan pesanan lebih teratur. Dan yang terakhir ada peningkatan kualitas layanan. Dengan layanan yang cepat dan lebih efisien, pelanggan akan lebih senang dan lebih nyaman memesan kopi di kafe tersebut. Nah, untuk memastikan desain kami tepat sasaran, kami memetakan 2 persona utama dengan kebutuhan yang bertolak belakang. Pertama ada user persona mahasiswa dan user persona kantoran. Di sini akan dilanjutkan oleh teman saya. Itu pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vito Pratama, NPM 053. Di sini saya akan menjelaskan tentang user persona. Dalam rancangan 22 Coffee, kami tidak ingin sekedar membuat aplikasi, kami ingin menyelesaikan masalah nyata. Oleh karena itu, kami menata 2 tipe pengguna utama yang berdasarkan latar belakang dan keuntungan sistem yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Faza. Yang pertama, mari kita berkenalan dengan user persona 1, yaitu Indra. Indra adalah mahasiswa berusia 21 tahun dengan mobilitas yang tinggi. Indra ini adalah mahasiswa yang mengutamakan efisiensi waktu sebelum melakukan kegiatan. Masalah terbesar Indra adalah menginstal aplikasi. Jadi Indra ini orang yang malas dengan harus melakukan hal ribet dan dia juga enggan untuk memakai penyimpanan perangkatnya hanya untuk sekedar menginstal aplikasi pemesanan. Untuk Indra, solusi UX-nya yang kami tawarkan adalah web-based guest checkout. Cukup scan pesan dan selesai.
Selanjutnya, Ayu atau the loyal customer. Ayu adalah pekerja kantoran yang berusia 26 tahun. Berbeda dengan Indra, bagi Ayu pemesanan kopi adalah rutinitas tiap hari dalam bekerja dia. Jadi, karena Ayu sering memesan setiap hari, dia membutuhkan kenyamanan layanan antar atau delivery dan mengharapkan timbal balik berupa rewards atau poin-poin yang bisa ditukarkan di dalam aplikasi 22 Kopi. Untuk menjawab solusi ini, solusi UI UX yang bagi Ayu adalah aplikasi mobile yang dilengkapi fitur loyalty points dan real-time tracking. Selanjutnya, bagaimana sih proses bisnis yang sesuai dengan latar belakang dan user persona setiap persona yang ada. Pertama, pelanggan datang ke Coffee 22, duduk di meja yang sudah dilengkapi dengan nomor meja dan barcode pemesanan. Selanjutnya, pelanggan scan barcode untuk membuka link pemesanan atau aplikasi 22 Coffee. Jika belum memiliki aplikasi, nantinya pelanggan akan mengunduh aplikasi 22 Coffee melalui Play Store. Pelanggan memilih menu dan melakukan custom sesuai preferensinya, seperti coffee latte, light sugar, dan low ice. Selanjutnya, pelanggan melakukan pembayaran digital melalui e-wallet, kris, atau kartu. Jika belum login, sistem pasti memastikan meminta nama dan nomor HP sebelum pembayaran. Setelah pembayaran berhasil, pesanan otomatis akan masuk ke sistem kasir. Sistem kasir mengirimkan notifikasi ke barista untuk menyiapkan pesanannya. Nah, selanjutnya barista menyiapkan dan mengatur pesanan sesuai nomor meja pelanggan. Jadi, pesanan selesai dan pelanggan dapat menikmati kopi tanpa perlu antri. Selanjutnya, penjelasan tentang user flow diagram akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudara Sina. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang materi kami. Kali ini masuk pada penjelasan user flow. Di sini ada Indra sebagai mahasiswa. Tokoh pertama, Indra memakai sistem website kami dan dia memilih metode pemesanan pick up. Alur yang pertama adalah yang pastinya Indra datang ke coffee shop kami dan memilih meja. Dan di setiap meja kami telah tersedia berupa QR, yang dimana ketika QR itu di-scan, customer atau pengguna akan diarahkan pada website 22 Coffee. Kemudian diminta login ataupun register jika memang belum memiliki akun. Ketika berhasil login, pengguna masuk ke halaman home atau menu utama website kami, di mana pada halaman itu pengguna dapat memilih menu dan mengcustom pesanan yang mereka inginkan. Ketika menu telah dipesan dan sesuai dengan keinginan mereka, pesanan itu akan masuk pada keranjang, yang dimana pengguna akan diarahkan menuju keranjang. Tujuannya untuk melakukan pengecekan pesanan dan melanjutkan pada pemilihan metode pick up, dine-in, ataupun delivery. Ketiga itu ada pada sistem kami. Di sini berhubung Indra memilih pick up, data nomor meja terisi otomatis. Jadi ketika user memilih pick up ataupun dine-in, data meja mereka duduk atau QR scan mereka itu otomatis kekirim. Kemudian selanjutnya pengguna diarahkan untuk melakukan pembayaran digital sesuai pesanan yang mereka pesan. Ketika pembayaran telah berhasil,
Sistem mengirimkan notifikasi ke kasir maupun barista dan untuk melanjutkan pembuatan menu sampai pada pesanan diantar ke meja sesuai nomor meja ketika memilih metode dine-in dan atau diambil oleh pelanggan itu sendiri ketika customer memilih pick up. Di sini Indra memilih pick up, jadi Indra datang ke kasir maupun ke meja pesanan untuk mengambil pesanan yang dia pilih. Sampai pengguna menerima pesanan ataupun mengambil pesanan, sistem selesai. Selanjutnya ada tokoh yang kedua atau user flow kedua, yaitu Ayu sebagai pekerja kantoran. Di PFV Ayu ini dia memilih menggunakan aplikasi dan metode delivery. Alur yang pertama adalah yang pastinya Ayu akan atau harus membuka aplikasi 22 Coffee dan harus mendownload jika memang belum memiliki aplikasinya di Play Store ataupun di platform lainnya. Kemudian sama halnya akan diminta login ataupun register jika belum punya akun. Dan ketika sudah login, selanjutnya pasti masuk ke halaman home atau menu utama. Yang sama halnya untuk memilih menu dan mengcustom pesanan. Pesanan yang telah di-custom masuk ke keranjang untuk pelanjutan pengecekan pesanan dan pemilihan metode. Di sini Ayu memilih metode delivery. Terkhusus untuk metode delivery ini, sistem akan meminta pengguna untuk mengisi alamat kantor, rumah, ataupun lain sebagainya, dan catatan lokasi spesifik dari lokasi pemesan. Ketika hal itu sudah terpenuhi, sistem menampilkan halaman pembayaran untuk pengguna. Dan ketika pembayaran berhasil, sistem akan menampilkan tracking pesanan. Jadi berupa barista menyiapkan pesanan, pesanan selesai, dan sampai kurir mengantarkan. Sampai ke tujuan yang telah diisi pada form alamat tadi oleh user. Sampailah pada pengguna menerima pesanan dan pesanan selesai. Untuk selanjutnya adalah penjelasan tentang diagram flow dari project yang kami kembangkan. Alurnya yaitu mulai dari start, atau alur pertama yaitu start, kemudian memiliki percabangan, yaitu karena sistem kami memiliki dua sistem lah ya, yaitu aplikasi dan website. Jika user memilih aplikasi, akan diarahkan untuk download jika memang belum. Dan jika memang website, mereka akan scan QR, yang dimana keduanya akan sama-sama dimintai untuk login dan maupun register jika memang belum punya akun. Ketika semuanya berhasil, sama halnya masuk pada halaman home, kemudian pilih menu custom pesanan, dan pesanan masuk ke keranjang, lanjut ke keranjang. Di keranjang, user akan mendapatkan 3 pilihan metode yang bisa mereka pilih, yaitu dine-in, pick up, dan delivery. Ketika memilih dine-in, selanjutnya akan masuk ke tampilan pembayaran. Ketika pembayaran telah selesai, sistem mengirim notifikasi otomatis ke kasir dan barista, kemudian pesanan disiapkan dan lain sebagainya, sampai pada pesanan diantar ke meja customer yang memesan tadi. Untuk yang pick up, ketika metode pick up dipilih, maka tampilan pembayaran akan muncul, dan ketika pembayaran selesai, notifikasi yang sama halnya otomatis tadi akan terkirim. Dan jika pesanan selesai, akan memberikan notifikasi atau pemberitahuan bahwasanya pesanan itu selesai dan dapat diambil oleh pelanggan, karena pelanggan memilih metode pick up. Yang ketiga ada delivery. Teruntuk delivery ini ada tambahan
data yaitu berupa form input alamat dan lokasi spesifik dari pemesan. Ketika hal itu terpenuhi, maka lanjut pembayaran pemesanan. Ketika pembayaran selesai, tampilan tracking akan disediakan untuk pengguna yang berupa pesanan disiapkan, selesai, dan diantar tadi. Sampailah pada pesanan diterima dan selesai. Namun pada endingnya ada percabangan lagi yang mengartikan ada perbedaan di antara dua sistem kami. Yang pertama, aplikasi. Ketika pengguna memilih aplikasi, mereka akan mendapatkan spesial lebih atau reward lebih dari kami berupa claim point, yang dimana claim point ini bisa digunakan untuk potongan diskon, potongan harga jika memang terkumpul. Dan claim point ini bisa mereka dapatkan setiap kali pemesanan melalui aplikasi. Namun untuk user yang menggunakan website, tidak ada fitur reward seperti claim point ini. Jadi ketika menggunakan dari mulai dan selesai pemesanan, ya selesai tanpa ada bonus reward dari claim point ini. Dan ini adalah alur diagram flow dari sistem yang kami kembangkan. Untuk penjelasan selanjutnya berupa tampilan aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wimbus Dayu dari NPM 043. Di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan dari aplikasi Coffee22 ini. Sebelumnya, dari keterangan Mas Sena, yaitu diagram flow, yaitu dari masuknya aplikasi sampai login, itu nanti akan muncul halaman home. Di dalam halaman home ini terdapat berbagai produk yang di dalamnya itu ada produk yang masih ada dengan produk yang udah habis. Setelah tadi halaman home, sekarang kita mau menambahkan satu produk. Di sini terdapat jenis produknya, ada harga sama jenis, kemudian mau pesan berapa, misal ada dicontohkan itu ada satu, terus disuruh menambahkan catatan, bisa menambahkan sambal atau apa, kurang asin atau gimana. Setelah menambahkan produk, akan kembali ke menu halaman home, yang di bawah paling pojok bawah itu terdapat sebuah tampilan, ada total harga, yaitu 13.000. Setelah tadi ke tampilan menu pesanan dan kemudian dipencet tombol lanjut, akan tertuju ke tipe pengantaran. Di sini pemakai bisa memilih antara makan di tempat, diambil, atau dikirim. Di sini saya mencontohkan yaitu dikirim. Di dalam tampilan dikirim ini ada informasi pribadi. Pemesan nanti disuruh mengisi nomor, kemudian nama, kemudian alamat. Setelah itu akan menuju ke mengonfirmasi pesanan. Di sini pengguna akan disuguhkan dengan tampilan total bayar, kemudian alamat, kemudian nama pembeli dan telepon, terus rincian order, dan lain-lain. Setelah itu akan ada tombol konfirmasi pesanan. Setelah konfirmasi pesanan itu akan muncul sebuah mode pembayaran, yaitu ada kris atau lain sebagainya. Setelah mengkonfirmasi pesanan tersebut, akan disuguhkan yaitu bukti pemesanan. Yang di dalamnya ada data-data dari awal isi, yaitu ada nama, nomor, kemudian metode pengiriman, tanggal, dan lain sebagainya. Mungkin itu isi dari aplikasi yang kita miliki. Kemudian kesimpulan dari aplikasi ini adalah aplikasi Coffee
22 Coffee hadir untuk menyederhanakan proses pemesanan kopi melalui pengalaman hybrid yang cepat, praktis, dan tanpa antri. Dengan memahami kebutuhan pengguna seperti Indra dan Ayu, desain UI UX dibuat agar alur pemesanan lebih efisien, mudah diakses, dan mendukung layanan kedai secara optimal. Secara keseluruhan, aplikasi ini meningkatkan kenyamanan pelanggan sekaligus membantu kedai bekerja lebih teratur dan profesional. Sekian dari saya. Bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.